Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran kami ya Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu kami dengar, dapat kami mengerti dengan sangat baik, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Saya akan berkhotbah dengan judul Menjadi Saksi Kristus. Saya akan berkhotbah didasarkan pada kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan yang ke-8 dengan judul Menjadi Saksi Kristus. Demikianlah bunyinya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh pertanyaan dari murid-murid Yesus kepada Yesus mengenai maukah Yesus pada masa itu memulihkan kembali kerajaan bagi Israel. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat jawaban Yesus kepada murid-muridnya bahwa mengenai hal tersebut mereka tidak perlu untuk mengetahuinya, karena hal tersebut adalah hak Bapa. Yang perlu untuk mereka ketahui adalah bahwa mereka akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas mereka, dan mereka akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas mereka, dan mereka akan menjadi saksi Kristus. Teman-teman, ajakan untuk menjadi saksi Kristus sangatlah penting untuk kita pahami sebagai umat Tuhan di zaman ini. Sebagaimana Tuhan menghendaki murid-muridnya untuk menjadi saksi Kristus, demikian pula dengan kita. Tuhan menghendaki kita menjadi saksi Kristus. Teman-teman, kita harus menjadi saksi Kristus. Mengapa kita harus menjadi saksi Kristus? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 alasan mengapa kita harus menjadi saksi Kristus. Yang pertama, supaya setiap orang menjadi percaya kepada Kristus. Dapat kita lihat dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Yang kedua, supaya setiap orang menjadi murid Kristus. Dapat kita lihat dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Dan yang ketiga, supaya setiap orang menjadi saksi Kristus. Dapat kita lihat dari Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-8. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah agar pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 alasan mengapa kita harus menjadi saksi Kristus. Teman-teman, kita harus menjadi saksi Kristus. Mengapa kita harus menjadi saksi Kristus? Yang pertama, supaya setiap orang menjadi percaya kepada Kristus. Mari kita melihat Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Mengapa kita harus menjadi saksi Kristus? Yang pertama, supaya setiap orang menjadi percaya kepada Kristus. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh seseorang yang diutus oleh Allah yang bernama Yohanes. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Yohanes diutus oleh Allah untuk menceritakan tentang terang itu yang adalah Yesus Kristus, supaya setiap orang menjadi percaya kepada Kristus. Ketahuilah bahwa tidak hanya Yohanes, melainkan juga setiap kita. Kita harus menjadi saksi Kristus supaya setiap orang menjadi percaya kepada
Kristus. Kita harus menceritakan tentang apa yang Tuhan telah kerjakan atas hidup kita, bukan apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Tujuannya yaitu agar setiap orang menjadi percaya kepada Kristus. Ketika kita mau bergerak secara aktif untuk menjadi saksi Kristus, menceritakan apa yang telah Tuhan kerjakan atas kehidupan kita, maka akan banyak orang yang mendengar mengenai hal tersebut menjadi percaya kepada Kristus. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dengan kata lain, peran setiap kita sangatlah penting. Kita harus menjadi saksi Kristus, menceritakan apa yang Tuhan telah kerjakan atas kehidupan kita, supaya banyak orang boleh mendengar mengenai hal tersebut dan mereka menjadi percaya kepada Kristus. Itu adalah sebuah tujuan mengapa kita harus menjadi saksi Kristus. Percayaan kepada Kristus adalah kehendak Bapa. Ada sebuah maksud dan tujuan mengapa Tuhan mau setiap orang menjadi percaya kepada Kristus. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, Tuhan mau setiap orang menjadi percaya dengan sebuah tujuan agar mereka tidak mengalami sebuah kebinasaan, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ada sebuah kerinduan hati dari Tuhan agar setiap orang menjadi percaya dan tidak mengalami kebinasaan. Di dalam Tuhan ketahuilah bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi secara kebetulan, semua terjadi atas seizin Tuhan. Ketika Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini, pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Tuhan mau setiap kita bergerak secara aktif untuk menjadi saksi Kristus. Kalau kita ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga, lingkungan, bahkan situasi di mana orang-orang di sekitar kita belum percaya kepada Kristus, ketahuilah ada maksud Tuhan di dalamnya. Tuhan mau memakai kehidupan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, menceritakan apa yang Tuhan telah kerjakan melalui kehidupan kita, sehingga bukan hanya saja kita yang percaya, melainkan setiap orang menjadi percaya kepada Kristus dan mereka tidak mengalami kebinasan, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Memang bukan hal yang mudah ketika kita menjadi saksi Kristus. Pastinya akan banyak orang-orang yang menganggap kita sok suci, menganggap diri kita sok rohani. Tapi ketahuilah, ada sebuah tujuan yang mulia ketika kita menjadi saksi Kristus. Jangan pernah meremehkan tugas ini, karena tugas ini seharusnya kita lihat bukan menjadi sebuah beban, melainkan kita melihat sebagai sebuah kehormatan dari Tuhan, yaitu untuk membawa setiap jiwa-jiwa yang terhilang untuk diselamatkan. Saya percaya di mata Tuhan satu jiwa begitu berharga. Ketika kita mengetahui bahwa ada kerinduan hati Bapa yang begitu besar agar semua orang diselamatkan, maka saya percaya kita tidak akan menjadi anak-anak muda yang pasif. Kita tidak akan menjadi anak-anak muda yang hanya mau berdiam diri, tapi kita mau menjadi pribadi yang terus bergerak maju untuk menceritakan apa yang Tuhan telah kerjakan melalui kehidupan kita. Sebagaimana kita telah menjadi percaya kepada Kristus, biarlah kerinduan hati yang sama untuk menjadi saksi Kristus, supaya setiap orang menjadi percaya kepada Kristus ada di dalam kehidupan kita. Ketahuilah bahwa iblis ingin memadamkan api yang ada di dalam kehidupan kita, api untuk menceritakan kabar baik dan menganggap bahwa apa yang kita saksikan tidaklah berguna bagi orang lain. Itu adalah sebuah penipuan yang iblis lakukan. Ketahuilah Tuhan rindu setiap jiwa-jiwa diselamatkan, dan hal itu akan dapat terjadi ketika kita mau bergerak maju untuk menceritakan apa yang Tuhan telah kerjakan melalui kehidupan kita. Kita harus menjadi saksi Kristus supaya setiap orang menjadi percaya kepada Kristus. Saya tidak terlahir dari keluarga Kristen. Sedari kecil saya memiliki orang tua yang berbeda kepercayaan dengan saya. Oleh sebab itu, saya bersama dengan adik-adik sedari kecil selalu berdoa kepada Tuhan agar orang tua kami boleh percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saya menyadari bahwa kita bisa menjadi saksi Kristus baik melalui perkataan maupun perbuatan yang kita lakukan. Dengan kata lain, kami selalu belajar untuk menjadikan diri kami sebagai teladan baik di lingkungan keluarga maupun dimanapun Tuhan tempatkan untuk kami berada. Kami tetap percaya kebenaran firman
firman Tuhan yang berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-31 di mana dikatakan, "Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kami sangat percaya di mana satu orang percaya maka seisi rumah akan diselamatkan. Kami percaya tidak ada hati yang terlalu keras yang tidak dapat dilembutkan oleh Tuhan. Kami rindu hidup kami bisa Tuhan pakai untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Tahun demi tahun pun berlalu dan kami benar-benar melihat bahwa ketika kami terus bergerak untuk menceritakan kebaikan Tuhan mengenai apa yang Tuhan telah kerjakan melalui kehidupan kami, baik melalui perkataan ataupun perbuatan nyata yang kami tunjukkan dengan menunjukkan kasih Kristus. Puji Tuhan, di tahun 2015, doa yang saya naikkan bersama dengan adik-adik selama bertahun-tahun akhirnya Tuhan jawab, di mana tahun 2015 orang tua kami akhirnya boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kami benar-benar menyadari bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Ketika Tuhan menempatkan kita di dalam sebuah lingkungan tertentu, ada maksud Tuhan di dalamnya. Tuhan mau setiap kita menjadi saksi Kristus supaya setiap orang boleh menjadi percaya kepada Kristus. Teman-teman, kita harus menjadi saksi Kristus. Mengapa kita harus menjadi saksi Kristus? Yang kedua, supaya setiap orang menjadi murid Kristus. Mari kita melihat Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan 20. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mengapa kita harus menjadi saksi Kristus? Yang kedua, supaya setiap orang menjadi murid Kristus. Setelah Yesus disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga, Yesus masih menampakkan dirinya selama 40 hari. Dan sebelum ia naik ke surga, ia memberikan sebuah perintah yang terakhir kepada murid-muridnya yang kita kenal dengan sebutan amanat agung. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa Tuhan mau setiap orang menjadi murid Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, berbicara untuk menjadikan setiap orang dari berbagai macam suku dan bangsa menjadi pengikut Kristus. Kita harus menjadi saksi Kristus supaya setiap orang menjadi murid Kristus. Kita harus terus-menerus menceritakan tentang perkataan dan juga perbuatan Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga hal tersebut dapat membuat banyak orang mau meneladani Yesus Kristus dan menjadi pengikut Kristus. Berbicara mengenai murid tidak lepas dari peran seorang guru. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Ketahuilah bahwa Tuhan adalah guru. Dengan kata lain, Tuhan bersedia untuk mengajar, memberikan sebuah keteladanan bagi setiap para pengikutnya. Kita harus menceritakan tentang apa yang Tuhan telah kerjakan, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, supaya setiap orang menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan satu-satunya di dalam kehidupan mereka. Sebagaimana kita selalu belajar untuk meneladani Yesus Kristus, hidup sebagaimana Yesus Kristus hidup, itulah kerinduan hati Tuhan yang Tuhan juga inginkan bagi semua orang, tidak hanya kepada kelompok tertentu, melainkan kepada semua orang, untuk terus-menerus meneladani bagaimana Yesus Kristus hidup. Ketahuilah bahwa dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti pribadi tersebut. Ketika kita terus bergaul kepada Tuhan, percayalah kita akan menjadi pribadi yang memiliki karakter sebagaimana Tuhan miliki. Dan percayalah pengenalan kita kepada Tuhan akan sangat menolong kehidupan kita untuk dapat memperkenalkan Yesus Kristus kepada banyak orang yang ada di sekitar kita, sehingga tidak hanya diri kita yang mau menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan, melainkan setiap orang boleh menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan satu-satunya di dalam kehidupannya. Karena Yesus Kristus selalu memberikan sebuah keteladanan yang sangat baik. Yesus Kristus tidak hanya menunjukkan sebuah keteladanan melalui perkataan yang diucapkan, tapi Yesus Kristus selalu memberikan keteladanan juga melalui setiap tindakan yang dilakukan. Dan kasih Kristus itulah yang selalu ia tunjukkan kepada setiap pengikutnya. Dan tahukah bahwa Tuhan Yesus begitu rindu untuk setiap orang belajar padanya dan menjadi seperti Kristus. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 ayat yang ke-30 berkata,
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan mau setiap orang belajar daripadanya, sehingga setiap orang boleh menjadi seperti Kristus, dapat menjadi seorang pengikut Kristus yang baik. Kita harus terus-menerus membaca kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang semakin mengenal Tuhan. Dan pengenalan kita akan Tuhan akan menolong kita untuk dapat menceritakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga banyak orang boleh menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan. Jangan takut ataupun malu untuk bersaksi, karena Roh Kudus diberikan oleh Allah untuk menolong setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, biar banyak orang boleh mengenal Yesus Kristus dan menjadi pengikut Kristus. Kita harus menjadi saksi Kristus supaya setiap orang menjadi murid Kristus. Beberapa waktu yang lalu ketika saya sedang melihat akun Instagram Sahabat Blessing, yaitu sebuah akun rohani Kristen yang Tuhan percayakan untuk boleh saya gembalakan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk setiap jumlah follower yang Tuhan boleh percayakan, karena bagi saya itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan ketika saya melihat jumlah follower yang Tuhan percayakan, tiba-tiba ada sebuah perkataan yang Tuhan taruh dalam hati saya yang berkata, "They are not your follower, they are my follower." Detik itu juga saya benar-benar menyadari bahwa setiap follower yang Tuhan percayakan di dalam akun rohani Kristen Sahabat Blessing bukanlah pengikut saya, tetapi mereka adalah pengikut Kristus yang Tuhan percayakan melalui kehidupan saya. Setiap kita harus menyadari mengenai hal ini. Kesadaran mengenai hal tersebut sangatlah penting bagi setiap kita miliki, karena ketika kita menyadari bahwa setiap follower yang Tuhan percayakan di dalam media sosial yang kita miliki adalah pengikut Kristus, maka kita akan menjadi pribadi yang selalu berhati-hati dengan apa yang akan kita posting melalui media sosial, karena kita menyadari setiap jumlah follower adalah jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk boleh kita gembalakan, sehingga kita akan selalu belajar untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, menceritakan apa yang Tuhan telah kerjakan melalui kebenaran firman-Nya, sehingga banyak orang pada akhirnya boleh menjadi seorang pengikut Kristus sebagaimana Tuhan kehendaki. Teman-teman, kita harus menjadi saksi Kristus. Mengapa kita harus menjadi saksi Kristus? Yang ketiga, supaya setiap orang menjadi saksi Kristus. Mari kita melihat Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-8. "Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kenal." Mengapa kita harus menjadi saksi Kristus? Yang ketiga, supaya setiap orang menjadi saksi Kristus. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh kerinduan hati Tuhan untuk menenangkan hati Israel melalui perkataannya. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Tuhan berkata bahwa bangsa Israel adalah saksi Kristus. Ketahuilah bahwa tidak hanya bangsa Israel, melainkan Tuhan juga menghendaki supaya setiap orang menjadi saksi Kristus. Kita harus menjadi saksi Kristus supaya setiap orang menjadi saksi Kristus. Di dalam perjalanan bangsa Israel mengiring Tuhan, Tuhan banyak melakukan perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan mereka dengan sebuah tujuan, yaitu untuk memperkenalkan diri Allah kepada mereka. Allah telah memilih mereka untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan rindu memakai bangsa Israel untuk menjadi teladan bagi bangsa-bangsa yang lainnya. Itu sebabnya Tuhan berkali-kali menyatakan dirinya melalui setiap perbuatan ajaib di dalam kehidupan mereka. Saya percaya bahwa Tuhan tidak hanya rindu bangsa Israel menjadi saksi Kristus, melainkan Tuhan juga rindu setiap orang menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus seharusnya tidak kita lihat sebagai sebuah beban, melainkan sebuah kepercayaan, bahkan panggilan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Sebuah panggilan yang tidak hanya penting untuk kita ketahui, tetapi sebuah panggilan yang begitu penting untuk kita responi di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu kita harus bergerak untuk terus menceritakan tentang apa yang Tuhan telah kerjakan atas kehidupan kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-15 berkata, "Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar." Dengan kata lain, Tuhan mau setiap orang menjadi saksi Kristus dengan menceritakan
menceritakan mengenai apa yang mereka alami bersama dengan Tuhan secara pribadi, itulah yang seharusnya setiap orang ceritakan kepada setiap orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga kasih Tuhan dapat juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Percayalah, ketika kita bergerak untuk menjadi saksi Kristus, maka akan banyak orang diberkati dengan apa yang kita saksikan, dan kesaksian yang kita berikan akan menginspirasi banyak orang, bahkan menggerakkan hati mereka untuk juga mau memberikan kesaksian yang mereka alami bersama dengan Tuhan secara pribadi, sehingga hal ini menjadi sebuah bola bergulir dari satu orang menjadi dua orang, menjadi 3 orang, dan seterusnya. Jangan pernah membandingkan kesaksian hidup kita dengan kesaksian hidup orang lain, karena setiap orang memiliki kesaksian hidup yang berbeda-beda. Tapi ketahuilah bahwa tidak ada kesaksian hidup yang tidak berharga. Setiap kesaksian hidup yang kita ceritakan sangatlah berharga di mata Tuhan. Dan percayalah, hal tersebut akan memberkati banyak orang, bahkan membangkitkan banyak orang untuk juga mau memberikan kesaksian hidup mereka. Tidak hanya setiap kita yang menjadi saksi Kristus, tetapi banyak orang boleh tergerak untuk menjadi saksi Kristus. Salah satu cara untuk kita dapat menceritakan tentang perbuatan yang Kristus telah lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu dengan mempostingnya melalui media sosial yang kita miliki, sehingga banyak orang boleh mengenal Kristus melalui kehidupan setiap kita. Jangan jadi anak muda yang pasif, melainkan jadilah anak muda yang bergerak secara aktif untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan selalu ada menyertai setiap kita untuk menolong setiap kita, memampukan setiap kita untuk terus bergerak untuk menjadi saksi Kristus, sehingga banyak jiwa-jiwa yang terhilang boleh diselamatkan. Percayalah, akan banyak orang akan menjadi saksi Kristus ketika kita terlebih dahulu mau meresponi panggilan Tuhan atas hidup kita dengan mau bergerak untuk menjadi saksi Kristus. Jangan pernah takut ataupun khawatir ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, karena Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan mempermalukan setiap anak-anaknya. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 berkata, karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan setiap anak-anaknya, dan Tuhan tidak akan menelantarkan kehidupan setiap anak-anaknya. Percayalah, ketika kita bergerak untuk terus menceritakan tentang perbuatan Tuhan kepada banyak orang, Tuhan akan memampukan setiap kita. Tuhan akan menolong kita, bahkan memberikan kita hikmat bagaimana caranya kita dapat menyampaikan hal tersebut kepada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk boleh berada di sekitar kita. Percayalah, ketika kita bergerak untuk menjadi saksi Kristus, akan banyak orang-orang yang diberkati, dan mereka akan dibangkitkan juga untuk menjadi saksi Kristus. Kita harus menjadi saksi Kristus supaya setiap orang menjadi saksi Kristus. Pada tanggal 18 Juni 2015, Tuhan mempercayakan kepada saya untuk boleh mendirikan akun rohani Kristen bernama Sahabat Blessing. Di awal Blessing berdiri, yang saya lakukan adalah memigrasikan seluruh postingan saya di akun pribadi ke dalam Blessing. Selain itu, Tuhan juga memberikan hikmat kepada saya untuk memberikan kesaksian hidup yang saya pernah alami bersama dengan Tuhan ke dalam Blessing. Seiring berjalannya waktu, banyak dari sahabat Blessing yang mulai mengirimkan chat kepada Blessing. Ada yang menceritakan mengenai pergumulan kehidupan yang mereka alami, namun ada juga yang mengirimkan kesaksian hidup mereka secara pribadi. Ketika saya menerima kesaksian tersebut, yang saya lakukan adalah merapikan terlebih dahulu kesaksian tersebut dan akhirnya memposting kesaksian mereka melalui Sahabat Blessing. Ketika saya melakukan hal tersebut, ternyata banyak orang yang diberkati dengan setiap kesaksian yang diposting melalui media sosial, dan pada akhirnya banyak dari Sahabat Blessing yang juga mau mengirimkan kesaksian hidup mereka secara pribadi. Banyak kesaksian hidup yang saya terima dan telah diposting melalui media sosial, dan ternyata hal tersebut menjadi sebuah bola bergulir. Ketika seseorang mulai bergerak untuk menjadi saksi Kristus, maka hal tersebut akan membangkitkan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk juga mau menjadi saksi Kristus, untuk mau menceritakan apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Sampai pada akhirnya Tuhan boleh mempercayakan kesaksian hidup dari Sahabat Blessing dijadikan 3 buah buku kesaksian. Yang pertama yaitu 50 kesaksian Sahabat Blessing, dan yang kedua adalah 70 kesaksian Sahabat Blessing, dan yang ketiga adalah 100 kesaksian Sahabat Blessing. Ini adalah 3 buah buku kesaksian dari Sahabat Blessing, di mana kesaksian mereka selain diposting melalui media sosial, tapi kesaksian mereka dapat dijadikan 3 buah buku kesaksian hidup. Saya menyadari bahwa ketika kita bergerak untuk menjadi saksi Kristus, maka akan banyak orang dibangkitkan untuk juga menjadi saksi Kristus. Kita harus menjadi saksi Kristus supaya setiap orang menjadi saksi Kristus.
Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul Menjadi Saksi Kristus yang didasarkan pada kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Kita harus menjadi saksi Kristus. Mengapa kita harus menjadi saksi Kristus? Setelah kita membaca beberapa bagian dari Alkitab, kita telah menemukan 3 alasan mengapa kita harus menjadi saksi Kristus. Yang pertama, supaya setiap orang menjadi percaya kepada Kristus. Yang kedua, supaya setiap orang menjadi murid Kristus. Dan yang ketiga, supaya setiap orang menjadi saksi Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini membuat kita semakin memahami 3 alasan mengapa kita harus menjadi saksi Kristus dan menguatkan setiap kita untuk mau bergerak menjadi saksi Kristus. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini di mana kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami telah menyadari ya Tuhan dan memahami bahwa peran kami begitu penting di dalam dunia ini. Tuhan menciptakan kami bukan karena sebuah kebetulan, melainkan ada sebuah tujuan di dalamnya. Tuhan mau setiap kami bergerak secara aktif untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan tahu ya Bapa, kemampuan kami begitu terbatas. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu untuk menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak mencari orang yang bisa, tapi Tuhan mencari orang yang mau untuk dipakai oleh-Mu ya Bapa. Ini kami, setiap anak-anak-Mu, kami mau berkata, ini kami, utuslah kami ya Bapa. Biarlah di sisa waktu yang masih ada, hidup kami bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dengan kami mau meresponi panggilan-Mu atas hidup kami dan bergerak untuk menjadi saksi Kristus. Kami rindu Tuhan untuk melihat banyak orang boleh menjadi percaya kepada Kristus, menjadi murid Kristus, dan menjadi saksi Kristus. Pakai hidup kami Tuhan untuk terus menjadi saksi-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami untuk berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.